Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mempelajari pelajaran PAI. Apa itu? Pelajaran Pendidikan Agama Islam, ya. Dan ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Ya, setelah kemarin kita perkenalan, ya sedikit banyak Bapak telah mengenal kalian dan kalian pun telah mengenal Bapak. Ya, walaupun kita belum berjumpa dikarenakan pandemi, ya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan langsung memasuki materi pembelajaran, ya. Namun sebelumnya Bapak ingin menjelaskan sedikit mengapa kita perlu dan harus mempelajari PAI. Ya, ada yang tahu mengapa kita perlu dan harus mempelajari PAI? Iya, jawabannya adalah karena agama kita adalah agama Islam, ya. Agama kita adalah agama Islam. Maka sangat aneh jika ada seseorang yang mengaku muslim namun tidak memahami apa itu Islam. Ya, padahal agamanya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim maka wajib mempelajari agama Islam. Ya, harus semangat, tidak boleh bermalas-malasan, ya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ya, Bapak berharap kalian bisa belajar dengan serius, ikhlaskan niat dan berusaha mengamalkan setiap ilmu yang telah didapatkan, ya. Ingat, puncaknya belajar bukanlah dengan ilmu itu sendiri melainkan amal. Ya, percuma berilmu namun tidak beramal. Baik, langsung saja anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke pembelajaran, dibuka halaman yang pertama. Ya, pelajaran pertama. Apa itu? Iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan apa sih itu iman. Ya. Iman adalah pernyataan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Ya, maksudnya apa? Ya, apabila seseorang ingin dikatakan sebagai seorang yang beriman, maka dia harus menyatakan, ya, pernyataan keimanannya dengan lisan. Apakah cukup? Belum. Ya, dia juga harus meyakininya di dalam hati. Ya. Apakah cukup? Masih belum. Dia juga harus beramal dengan anggota badan. Ya, misalkan iman kepada Rasul, maka dia harus mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya, diucapkan dengan lisan. Kemudian diyakini di dalam hati bahwasannya Nabi Muhammad adalah sebenar-benarnya Rasul. Cukup sampai situ? Belum. Ya, dia masih harus beramal dengan anggota badannya, yaitu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Itulah baru dikatakan sebagai seorang yang beriman, ya. Baik. Mungkin kalian pernah mendengar istilah Nabi dan Rasul. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya? Ya, tentunya beda. Kalau Nabi itu artinya pembawa berita. Ya, Nabi itu sama kayak kita. Ya, mereka tidur, mereka makan, minum, ya berkeluarga, ya punya istri, punya anak. Akan tetapi
mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dengan membawa syariat sebelumnya. Ya, jadi syariat nabi sebelumnya itu dibawa oleh nabi setelahnya. Itu namanya nabi ya. Nah, adapun rasul, rasul itu artinya adalah utusan. Ya, jadi Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Ya. Sama seperti nabi, bedanya rasul itu membawa syariat yang baru. Ya, jadi kalau nabi membawa syariat nabi sebelumnya, kalau rasul maka rasul itu membawa syariat, membawa ajaran agama yang baru, yang datangnya sama-sama dari Allah juga, namun syariatnya syariat yang baru. Yaitu bedanya nabi dengan rasul. Ya. Jadi dengan demikian semua rasul itu adalah nabi. Akan tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Itu ya. Bapak ulangi. Semua rasul adalah nabi. Namun tidak semua nabi adalah rasul. Itulah perbedaan antara nabi dengan rasul. Selanjutnya, berapa sih sebenarnya jumlah para nabi dan rasul? Ya, kita mungkin juga bertanya-tanya. Ya, kita mungkin sering mendengar ada nabi, ada rasul, sedangkan jumlah mereka ada berapa? Ya, jumlah nabi dan rasul itu ada 25 orang. Ya, ada 25. Akan tapi ingat, 25 ini adalah 25 nama dan kisah mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, artinya dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah ada selain 25? Banyak. Ya, kan tapi tidak disebutkan. Oleh karena itu, jumlah 25 orang itu bukan pembatasan. Ya, artinya ada nama-nama nabi lain yang kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Ya, adapun di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya hanya 25 saja. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, alaihimus salatu wassalam. Ya. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, itu adalah ke-25 nabi yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Masih banyak nabi-nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Ya. Nah, dari 25 nama-nama nabi yang telah disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara 25 itu ada 5. Ya, 5 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi. Sebagai apa? Ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah mereka yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang tinggi di dalam menyampaikan dakwah serta menghadapi tantangan dari umatnya. Itulah ulul azmi. Ya, semua nabi dan rasul mereka memiliki keteguhan, mereka memiliki kesabaran ya. Akan tetapi di antara semuanya ada 5 yang paling sabar, yang keteguhannya itu sangatlah tinggi ya, sampai-sampai mereka diancam dibunuh oleh umatnya, oleh orang-orang yang didakwahkannya. Ya, oleh karena itu Allah mengangkat ke-5 dari 25 nabi itu sebagai ulul azmi. Siapakah 5 ulul azmi tersebut? Ya. 5 ulul azmi tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelima nabi yang diberi gelar ulul azmi. Sampai sini paham ya anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi sedikit pembelajaran kita pada hari ini ya, mudah-mudahan bisa difahami oleh kalian semua. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan ke nomor Bapak ya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.